Di zaman dahulu ada dikisahkan dalam kitab Nasrudiniyah bahwasanya apa? Bahwasanya ada satu orang ya di zaman Bani Israel, dia berjalan, ketika sedang berjalan marra ala kusbani min ramlin, dia lewat di satu tumpukan yang mana tumpukannya itu adalah pasir, tumpuk segede bukit. Sebagian riwayat mengatakan jerami. Ketika dia lewat, dia berhenti di situ dan berkata, ya Allah, seandainya ini tumpukan pasir yang segede bukit, segede gunung nih, jerami, ini adalah makanan, dalam riwayat lain adalah emas, dan ini milik saya, maka aku akan sedekahkan buat semua penduduk ahli Qaryah. Dia niat tuh. Dia berjalan dari tumpukan yang tadi dia lewatin, Allah kirim malaikat datang menghampiri dia dan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam kepada engkau, dan Allah Subhanahu wa taala sudah menerima daripada amalan sedekahmu. Ini orang bingung, ente siapa? Dijawab, saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak pernah sedekah. Emang saya sedekah apaan kok tiba-tiba Allah terima pahala sedekah? Lalu malaikat bilang, barusan ente lewat di tumpukan pasir, di tumpukan jerami yang menjulang tinggi seperti bukit, seperti gunung. Ente niat di situ, kalau seandainya itu punya ente itu makanan ataupun emas, maka ente akan bagikan kepada seluruh penduduk ahli Qaryah. Maka Allah sudah terima niat baik ente, Allah sudah terima sedekah ente. Subhanallah. Makanya niat, ya. Makanya kata Rasulullah, ta'alamu niat fa inna ablagul amal. Belajarlah niat, karena dengan kalian belajar niat itu amal kalian akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu buah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatun kamilah. Kata Rasulullah, siapa orang yang dia ingin mengerjakan satu kebaikan tapi belum dia kerjain, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Dan apabila dia lakukan, maka dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Oleh sebab itu, selalulah kita perbaiki niat di dalam apapun yang ingin kita lakukan, semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ya tidaklah orang-orang itu selamat nanti di yaumul kiamah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka di dalam apa yang mereka lakukan, di dalam ibadah, di dalam taat, semua semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun.